Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat algoritma shaping matrix untuk menyelesaikan PRP klasik atau PRP sederhana. Model PRP klasik itu biasanya memiliki titik koordinat, demand, distance of matrix, dan kapasitas kendaraan. Sebelum membuat algoritma, kita perlu mengenerate sebuah model berdasarkan kriteria ini. Langsung saja. Kemudian kita buat sebuah distance matrix berdasarkan ini. Mungkin saya akan membuat satu fungsi lagi, namanya distance of matrix. Generate di sini ya. Coba lagi. Oke. Nah, sekarang kita punya masing-masing jarak untuk koordinat yang tadi kita bangun. Model ini kita udah punya jaraknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitasnya. Model C, kapasitas. Baik, kita bisa pakai 12, kemudian ada jumlah titiknya, kita pakai N, yaitu jumlah titik. Oke, sudah punya modelnya, kita udah punya function distance matrix. Selanjutnya kita akan buat langkah-langkah shaping matrix. Pertama itu kita akan melakukan hitung jarak
terhemat atau membuat shaping matrix. Kemudian kita akan membuat shaping list. Alasan kita membuat shaping list adalah untuk mempermudah proses pencarian shaping matrix berdasarkan nilai terbesar. Nanti kita akan urutkan sebuah shaping list, yaitu daftar dengan penghematan jarak terbesar. Kemudian kita pilih rutenya. Ini. Kemudian kita sebut ini sebagai alokasi titik. Dan terakhir adalah optimisasi. Oke. Langsung aja kita buat. Oke. Oke, ini adalah shaping matrixnya. Terlihat seperti tidak masuk akal. Oh, kebalik. Oke, kita ulang ya. Save. Ini udah dapat shaping matrixnya, kita hilangkan diagonalnya dan segitiga atasnya. Oke, sudah dapat. Kita akan menampung seluruh data dari SMAT ini, yang tadinya adalah matriks n kali n. Sekarang kita akan membuat dia ke dalam bentuk baris. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima, dan seterusnya. Sekarang bisa kita lihat kalau outputnya berubah menjadi baris, dan inilah koordinatnya. Kita akan mengambil atau mengurutkan berdasarkan nilai terbesar. Oke, sudah dapat ini nilainya. Sekarang kita sudah punya function untuk shaping matrix. Langkah berikutnya adalah alokasi titik. Oke, kita akan buat, kita akan save ini. Oke, jadi kita sudah dapat modelnya. Model ke 10.mat. Langkah berikutnya adalah membuat script untuk menjalankan itu. Saja ini main script. Diawali dengan CLC, clear, dan close all. Kemudian kita kasih komentar di sini load model. Langsung aja. Udah punya modelnya. Langkah berikutnya adalah shaping. Kita generate juga.
udah punya setting listnya. Apa banyak? Karena tadi kita mengenerate 10 titik. Kalau ingin lebih sederhana, kita mungkin bisa generate 8 titik aja. Oke, 8 ya. Kita ganti 8. Kurang lebih pendek. Ini sekarang kita punya 2 model, 8 dan 10. Nah, berikutnya adalah points allocation atau alokasi titik. Langsung aja. Points allocation, kita bisa cek rutenya. Caranya gini, cek rutenya. Oke, sudah dapat semua rutenya. Tapi kalau di dalam PRP itu kan dia harus mulai dari 1 berakhir di 1. Oke, sekarang udah punya 1. Langkah berikutnya adalah bukan ini, tapi menghitung total jarak. Oke, jadi 1 ke 4 punya jarak, 4 ke 2 punya jarak, 2 ke 3 punya jarak, 3 ke 8 punya jarak, dan seterusnya. Kita akan bikin jarak dari setiap rute ini.
kita mulai itu. Oke, kita dapat nih nilainya. Cost untuk rute ini adalah ini. Kalau ingin kita lihat dari sini, kita bisa hitung juga. Oke, ini panjangnya segini rutenya, ini juga segini rutenya, dengan ini adalah segini rutenya. Oke, sedangkan apa yang kita ingin capai adalah di total seluruh rute ini. Jadi kita perlu menggabungkan seluruh datanya. Kemudian kita tampilkan rutenya, kemudian kita tampilkan juga total cost-nya di akhir. Oke, total cost dari semua rute ini adalah ini. Yang berikutnya adalah optimisasi titik. Optimisasi titik itu maksudnya adalah kita akan mencoba seluruh kombinasi yang mungkin untuk titik-titik ini. Berapa sih nilainya yang paling minimal, paling minimum? Coba kita buat di sini. Jadi contohnya gini, kita akan melihat seluruh kandidat atau kombinasi yang mungkin. Nah, ini adalah kombinasi mungkin. Kita akan mencoba seluruhnya. Gini aja deh. Oke. Oke. Ini kita sebut sebagai sebelum optimasi, kemudian ini kita sebut sesudah optimasi. Kita akan melihat perbedaan setelah optimasi dan sebelum optimasi dan setelah optimasi. Oke. Oke, ini terlihat. Harusnya kita tutup dulu. Ulang ya. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau kombinasi ini ternyata memiliki nilai lebih besar dibanding ketika diubah seperti ini dan seperti ini. Oh, di sini ada satu rute yang kekurangan satu. Oke. Jadi selisihnya cukup signifikan, kita bisa lihat. Oke, jadi penghematan. Mungkin untuk lebih mudahnya kita akan membuat algoritmanya hanya menjadi satu function aja. Jadi misalnya kita input shaping matrix, terus kita dapat si solusi, si rute gitu.
untuk tampilkannya kita bisa ke ini, show dan cost. Oke, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar.